Ya sudah kan bagaimana sesusah apapun kan ini sudah menjadi janji kampanye bagus ya bagaimana kita memikirkan rakyat anak-anak kecil kita ini punya masa depan dengan dia sehat karena makanan dan gizinya terjamin gitu. Jadi sekolahnya juga nanti akan bisa bagus juga. Nah, makanya sekarang sebelum nanti pemerintahan baru ini berbagai simulasi dulu kan. Jadi sekarang dulu ada 15.000, sekarang 14.900. Jadi bagaimana kita membuat supaya program ini bisa berjalan efektif dan seefisien mungkin. Nah, tentu semuanya sudah harus dipersiapkan, perangkat institusinya, kemudian sistemnya, termasuk pengawasannya tentu. Nah, terus kemudian nanti yang melaksanakan siapa, Bang Doli? Ya, ini masih dibicarakan ya, didiskusikan. Apakah nanti ini kan berbagai konsep masih dikaji ya, terutama dengan teman-teman di tim sinkronisasi itu, ya kan? Apakah dulu pernah berkembang ya? Apakah memang ini dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan? Karena kan ini nanti programnya di sekolah dan seterusnya ya. Kalau misalnya melibatkan sekolah-sekolah, terus kemudian kan ada persatuan orang tua murid dan guru dan macam-macam itu. Nah, atau kemudian juga nanti ada badan khusus yang menangani soal ini, atau juga nanti misalnya digabungkan dengan di satu kementerian yang lebih teknis. Jadi ini semua masih dikaji ya, dan kita kan masih punya cukup waktu. 3 bulan cukup Bang Doli waktunya untuk merumuskan itu semua sampai itu dilaksanakan? Kan lebih dari 3 bulan. Kalau dirumuskannya tentu waktu pada saat kita kampanye ya, konsep dasarnya kan tentu sudah mulai dibicarakan. Dan kemarin kan Pilpres kita itu bulan Februari, pengumumannya kan kemarin kita ketahui di bulan berapa? Bulan 4, bulan 5 ya. Nah, tentu kan kita dari situ sudah mulai dibicarakan. Jadi sebetulnya bukan mulai dari hari ini dibahas, bukan mulai dari hari ini dibicarakan. Dari konsepnya sudah beberapa waktu yang lalu, baik pada saat kita menyusun visi misi di kampanye maupun ketika kita sudah memastikan bahwa kita terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Iya, Bang Doli. Ya, saya setuju dan terima kasih ya Mas Agus. Tentu kita memang membutuhkan ya pandangan-pandangan dari pengamat, tokoh masyarakat, atau ada institusi yang mengawasi khusus soal ini. Kita butuh itu karena kita ingin supaya program ini betul-betul bisa berjalan dan tepat guna gitu ya. Kita kan nggak ingin membuat program itu yang tidak sampai, tidak ingin membuat program yang memang tidak berjalan. Nah, kita bertekad memang serumit apapun program ini, kita sudah berkomitmen untuk melaksanakannya. Dan untuk itulah makanya sekarang kita melakukan ya berbagai simulasi, berbagai uji coba ya. Ada beberapa kepala daerah yang sekarang sudah siap melakukan uji coba. Nah, termasuk data. Nah, betul memang saya sebetulnya dari dulu kalau bicara tentang data, ya kami juga di Komisi 2 kan sering juga menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri misalnya yang mengurusin Dukcapil ya. Ini berkaitan. Jujur saja kita mengatakan ya, salah satu problem kita ini memang data. Persoalan apa aja ya, termasuk soal ya, terus kemudian soal kebocoran data dan segala macam. Ini kan memang bicara data. Tapi kalaupun misalnya kita mengakui ya kita masih punya problem di data, tapi kan tidak harus menghentikan ada program-program ini tidak berjalan gitu. Nah, makanya saya kira terima kasih banyak ya masukan-masukannya, ini akan membantu kita ya untuk membuat program ini semakin sempurna. Mas Agus, maaf,
Bang Doli gini, yang juga jadi perhatian kan ini simulasinya masih terus berlangsung di Pulau Jawa. Kalau di Solo, Wali Kota Solo katakan 7.500 di sana cukup, di Sentul sekarang kita coba dengan harga 14.900. Tapi kan informasinya ini akan lebih dulu diprioritaskan untuk daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Kenapa nggak kemudian simulasi itu dilakukan di sana dulu untuk kita tahu berapa sih harga yang sesuai di sana? Ya, ini kan bertahap ya. Simulasi itu kan nanti akan berkembang. Kan yang kita simulasi ini kan bukan hanya sekedar mau melihat daerah mana yang akan menjadi prioritas, mana yang nanti menjadi prioritas kedua gitu. Tetapi kan juga sistem ini mau diuji coba dulu kan, mau di mana ya. Dan kemudian kita uji cobakan. Nah, sistem ini kan mau diuji coba juga tahap ini mungkin baru kita akan melihat apakah sistem ini bisa berjalan di semua tempat, di mana aja. Nah, nanti baru kemudian kalau ada case-case spesifik di daerah terluar, perbatasan, daerah yang tertinggal dan segala macam, ya tentu kan nanti ada variabel-variabel tambahan gitu. Jadi menurut saya ya waktu kita ini masih Oktober sampai 20 Oktober, saya kira masih ya memang harus dikejar dan kita membutuhkan banyak masukan ya, membutuhkan banyak masukan dari berbagai pihak supaya program ini bisa berjalan baik dan sekali lagi tepat guna. Bang Doli, artinya gini, kalau tiap daerah katakanlah kebutuhan anggarannya beda, itu artinya akan terjadi subsidi silang nanti di tiap daerah. Skemanya seperti apa? Atau plafonnya tetap flat 15.000? Ya, saya itu kan sudah sangat detail dan teknikal ya. Tentu saya kira itu bisa jadi menjadi salah satu variabel yang juga akan dihitung ya. Sekaligus gitu ya, sama di setiap tempat ya sebetulnya kan nggak kalau menurut saya, pandangan saya ya tentu akan berbeda kan situasinya kalau misalnya nanti pengelola yang ya situasi fiskalnya berbeda, tentu kan saya kira akan juga berbeda nanti pendekatan dari harga dan macam-macam gitu. Saya kira saya setuju program ini program yang tidak mudah ya, tetapi tentu ini menjadi tanggung jawab kita semua ya, pemerintahan baru terutama ya kami yang waktu itu mengusung pasangan Pak Prabowo dan Pak Gibran, tanggung jawab rakyat sudah diberikan kepada kami. Tentu harus kami tunaikan apa yang menjadi janji-janji kami. Sesulit apapun, sekali lagi saya katakan tadi, ya tentu kami harus cari solusinya ya. Tapi sekali lagi saya mengatakan program ini menurut kami adalah program yang baik sekali untuk masyarakat Indonesia, untuk masa depan bangsa Indonesia, karena ini berkaitan dengan daya tahan tubuh, daya tahan kesehatan, daya tahan pikiran ya, masyarakat anak-anak Indonesia yang tentu itu menjamin masa depan kita.